Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siska Yanita Rahma, Atini Hasanah, dan Dede Setioko akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada mata kuliah Kalkulus 1 mengenai integral tertentu. Nah, sebelum masuk kepada pokok pembahasan, apa itu integral? Ya, integral adalah kebalikan dari proses diferensiasi atau diferensial atau turunan. Nah, dalam integral ada dua macam, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, bedanya adalah integral tak tentu tidak memiliki batas bawah dan batas atas, sedangkan integral tentu memiliki batas atas dan batas bawah. Namun, pada kesempatan kali ini, kami hanya akan membahas seputar integral tertentu, di mana integral tertentu ini biasanya digunakan untuk mencari volume benda putar dan luas. Nah, kita masuk langsung kepada pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian integral tertentu. Dari definisi 5.1.1, partisip P pada interval tertutup A dan B adalah suatu subset berhingga P sama dengan X0, X1, X2 hingga Xn dari interval tertutup A dan B dengan A sama dengan X0 kurang dari X1, X1 kurang dari X2 hingga X kurang dari Xn sama dengan B. Jika P sama dengan X0, X1, X2 hingga Xn partisi pada pada interval tertutup A dan B, maka norm P ditulis sebagai berikut. Didefinisikan sebagai norm P sama dengan maksimal XI min XI min 1, di mana I adalah 1, 2, 3 hingga N. Nah, di mana pada titik-titik partisi ini antara X0 dengan X1 disebut delta X1. Delta X1 itu maksudnya adalah X1 min X0. Kemudian antara X1 dengan X2 jaraknya disebut delta X2. Begitupun selanjutnya. Kemudian di sini ada contoh. Pada interval tertutup min 3 dan 3, suatu partisip P di mana X0-nya adalah min 3, X1-nya adalah min 1 setengah, X2-nya adalah min setengah, X3-nya 1/3, X4-nya 2, dan X5-nya 3 mempunyai norm. Nilai norm P-nya adalah maksimal min 1 setengah min 3, yaitu ini sebagai delta X1, di mana delta X1 adalah nilai dari X1 dikurangi X0. Kemudian ini delta X2, di mana delta X2 adalah nilai dari X2 dikurangi X1. Begitupun selanjutnya, hingga diperoleh norm P sama dengan maksimal dari nilai-nilai ini, nilai maksimalnya adalah 5/3. Jadi norm P sama dengan 5/3. Nah, kemudian jika F fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup A dan B, P sama dengan X0, X1, X2 hingga Xn, suatu partisi pada interval tertutup A dan B, WI elemen XI min 1, XI dan delta XI sama dengan XI min 1, maka sigma I sama dengan 1 hingga N F WI dikali delta XI disebut jumlah Riemann F pada interval tertutup A dan B. Nah, kemudian di sini ada contoh soal yang kedua.
fungsi f pada interval tertutup min 3 dan 3 didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat min 1 dan p sama dengan x0 nya adalah min 3, x1 nya min 1 setengah, x2 nya min setengah, x3 nya sepertiga, x4 nya 2 dan x5 nya 3. Partisi pada interval tertutup min 3 dan 3. Dipilih titik-titik W1 sama dengan min 2, W2 sama dengan min setengah, W3 sama dengan 0, W4 sama dengan 1 setengah, dan W5 sama dengan 2/3. Nah, yang pertama adalah W1 sama dengan min 2. Maka f W1-nya adalah 3, yaitu nilai nilai W1 sama dengan min 2. Min 2 dimasukkan ke dalam fx sama dengan x kuadrat min 1, di mana min 2 kuadrat min 1 adalah 3. Kemudian delta x1 sama dengan 3/2, karena ini delta x1-nya adalah min 1 setengah min 3, maka diperoleh 3/2. Kemudian hasil dari fw1 dikali delta x1, fw1 dikali delta x1 adalah 9/2, karena 3 dikali 3/2 sama dengan 9/2. Nah, kemudian selanjutnya pun sama caranya seperti yang pertama ini. Nah, jumlah Riemann fungsi f tersebut pada interval tertutup min 3 dan 3 bersesuaian dengan partisi P di atas adalah sigma I sama dengan 1 hingga 5. FWI dikali delta XI sama dengan 100/9. Ini ya, sigma dari I sama dengan 1 sampai 5 adalah ini. Penjumlahan dari ini hasilnya 100/9. Nah, kemudian lanjut ke definisi 5.1.2. Yang pertama, jika f fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup A dan B, maka lim 0P mendekati 0 sigma I sama dengan 1 hingga N, FWI dikali delta XI sama dengan L, jika dan hanya jika untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif delta, sehingga untuk setiap partisi P sama dengan x0, x1, x2, hingga xn pada interval tertutup A dan B dengan non P kurang dari delta berlaku nilai mutlak sigma I sama dengan 1 hingga N, FWI dikali delta XI min L kurang dari epsilon. Yang kedua, jika f fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup A dan B dan lim 0P mendekati 0 sigma I sama dengan 1 hingga N, FWI delta XI ini ada, maka limit tersebut dinamakan integral tertentu atau integral Riemann fungsi f pada interval tertutup A dan B. Selanjutnya, f dikatakan integrable pada interval tertutup A dan B dan integralnya ditulis integral A hingga B fx dx. Jadi, integral A hingga B fx dx sama dengan lim 0P mendekati 0 sigma I sama dengan 1 hingga N FWI dikali delta XI. Kemudian yang ketiga, jika f integrable pada interval tertutup A dan B, maka integral B hingga A fx dx sama dengan min integral A hingga B fx dx. Kemudian jika A sama dengan B, maka integral A hingga B fx dx sama dengan integral A hingga A fx dx sama dengan 0. Ya, lanjut
pada teorema 5.1.3 yaitu teorema fundamental kalkulus. Jika f integrable pada interval tertutup a dan b dan f besar suatu anti turunan dari f pada interval tertutup a dan b, atau f aksen x sama dengan fx untuk setiap x adalah elemen pada interval tertutup a dan b, maka integral a hingga b fx dx sama dengan fb min fa. Nah, fb min fa ini biasa ditulis fx dengan batas bawah a dan batas atas b. Kemudian ada contoh di sini integral dengan batas bawah min 2 dan batas atas 3 x plus 3 dx. Nah, yang pertama adalah kita menintegralkan x plus 3 dx terlebih dahulu, yaitu x plus 3 diintegralkan menjadi 1/2 x kuadrat plus 3x. Kemudian dengan batas bawah min 2 dan batas atas 3. Kemudian kita masukkan rumus ini, fb min fa. fb-nya adalah batas atas atau 3 dan a-nya adalah batas bawah yaitu min 2. Yang pertama kita masukkan 3 ke fungsi ini terlebih dahulu dengan mengganti x dengan nilai 3 yaitu 1/2 3 kuadrat plus 3 dikali 3 dikurangi fa. fa-nya itu kan a-nya batas bawah yaitu min 2, sehingga a dimasukkan ke dalam fungsi ini menjadi 1/2 min a. Min a-nya itu kan min 2 kuadrat ditambah 3 min 2, sehingga hasilnya adalah 17,5. Ya, selanjutnya kita masuk ke teorema 5.1.4. Jika f integrable pada interval tertutup a dan b dan c adalah elemen a, b, maka integral a hingga b fx dx sama dengan integral a hingga c fx dx plus integral c hingga b fx dx. Teorema yang selanjutnya adalah yang pertama, integral a hingga b k fx dx yaitu sama dengan k dikali integral a hingga b fx dx, di mana k adalah konstanta. Kemudian yang kedua adalah integral a hingga b fx ditambah gx dx itu sama dengan integral a hingga b fx dx ditambah integral a hingga b gx dx. Yang ketiga, jika fx lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap x adalah elemen interval tertutup a dan b, maka integral a hingga b fx dx lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang keempat adalah jika fx kurang dari atau sama dengan gx untuk setiap x adalah elemen interval tertutup a dan b, maka integral a hingga b fx dx kurang dari atau sama dengan integral a hingga b gx dx. Baik, selanjutnya yang B ada metode kulit tabung. Nah, untuk gambarnya di sini sudah ada tabung bagian luar atau tabung besar dan tabung bagian dalam atau tabung kecil, dan tingginya H. Nah, sebelumnya kan volume tabung sendiri itu kan luas alas kali tinggi, dan tabung ini alasnya lingkaran, jadi volume tabung luar atau tabung besar adalah pi L kuadrat L2 kuadrat dikali H atau tinggi. Dan untuk tabung kecil atau tabung dalamnya rumusnya pi
R1 kuadrat kali tinggi. Nah, sehingga jadi volume kulit tabung sendiri itu adalah volume tabung besar atau tabung luarnya dikurangi volume tabung kecil atau volume tabung dalam, sehingga jadi pi R2 kuadrat dikurangi pi R1 kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini kan pi-nya sama ya, jadi kita keluarkan di luar kurung, jadi pi R dalam kurung R2 kuadrat min R1 kuadrat dikali H. Nah, di sini bisa difaktorkan menjadi pi dalam kurung R kuadrat plus R2 plus R1 tutup kurung dikali R2 min R1 kali tinggi. Nah, kemudian kita modifikasi jadi 2pi dikali R2 plus R1 per 2 tutup kurung dikali R2 min R1 kali H, sehingga rumusnya dapat ditulis sebagai volume sama dengan 2pi R bar dikali tinggi dikali delta R, dengan R barnya R2 plus R1 per 2 dan delta R-nya adalah R2 min R1. Selanjutnya kita akan menggunakan kulit tabung ini untuk menghitung volume benda. Misalkan diketahui daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X serta garis-garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Apabila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu Y sebagai sumbu putarnya, maka volume benda putar yang dapat terjadi sebagai berikut. Nah, di situ kan sudah ada gambarnya. Bisa kita lihat gambar yang di sebelah kiri. Nah, nanti daerah AB akan diputar ke sumbu Y, sehingga terbentuk benda putar seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, untuk gambar tersebut, yang gambar di kanan adalah tabung kosong. Maka dibuat partisi P sama dengan X0, X1, X2, dan seterusnya pada AB. Untuk setiap I, 1, 2, dan seterusnya dipilih satu titik WI sama dengan X1 plus XI plus XI min 1 per 2 menjadi elemen XI min 1 XI. Selanjutnya dibuat persegi panjang dengan panjang FWI dan lebar delta XI sama dengan XI min 1. Jika persegi panjang ini diputar terhadap sumbu Y, maka diperoleh tabung hampiran dengan volume delta FVI sama dengan 2pi WI FWI delta XI. Akibatnya diperoleh jumlahan Riemann sigma N delta FI sama dengan sigma N 2pi W1 FWI FWI delta XI. Apabila P mendekati 0, maka diperoleh volume benda putar yang dimaksud, yaitu V sumbu Y sama dengan 2pi lim sigma N mendekati 0 WI FWI delta XI. Maka akan diperoleh 2pi-nya dipindah jadi di depan, dan untuk limit
sigma n mendekati 0 menjadi integral dari A, B. Nah, untuk WI-nya jadi X, untuk VWI jadi Fx, dan delta X-nya jadi dx. Selanjutnya, apabila daerah yang dibatasi oleh dua kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, serta garis-garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, seperti gambar yang di bawah, kurva pertamanya kan Y sama dengan Fx dan kurva yang keduanya Y sama dengan Gx. Maka dari selanjutnya di sumbu X ada garis A dan garis B. Nah, nantinya garis A dan B ini diputar mengelilingi sumbu Y sebagai sumbu putar. Maka volume benda yang terjadi adalah VY sama dengan 2pi integral A B X Fx min Gx dikali dx. Dengan cara yang sama, misalkan diketahui daerah dibatasi oleh kurva X sama dengan Wx sumbu Y, serta garis-garis Y, C, dan Y sama dengan D. Apabila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu X sebagai sumbu putarnya, maka volume benda putar yang terjadi adalah Vx sama dengan 2pi integral dari CD Y W Y W Y sekali dy. Demikian pula apabila daerah yang dibatasi oleh dua kurva X sama dengan W Y dan X-nya 0 Y serta garis-garis Y sama dengan C dan Y sama dengan D. Seperti gambar di bawah ini, diputar mengelilingi sumbu X sebagai sumbu putar. Maka volume benda yang terjadi adalah Vx sama dengan 2pi integral dari CD Y WY min 0 Y kali dy. Oke, kita lanjut ke contoh. Tentukan volume benda putar yang terjadi apabila daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X, sumbu X dan garis X sama dengan 1, diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, untuk penyelesaiannya, kan tadi kan sudah dijelaskan rumus di atas. Nah, kita tinggal memindahnya saja. Maka Vy sama dengan 2pi integral dari 1 sampai 4 X1 per akar X kali dx. Maka 2x integral 1 dari 4 X setengah kali dx sama dengan 2pi 2 per 3 X 3 per 2 dari 1 sampai 4, maka diperoleh hasil 28 per 3 pi. Selanjutnya panjang kurva. Panjang kurva disimbolkan dengan S. Misalkan kita punya suatu fungsi yaitu Y Fx, kita akan mencari panjangnya dari garis A sampai B. Nah, X dibatasi dengan X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, untuk mencari rumus dari panjang kurva ini, pertama kita cari dulu. Di sini ada garis segmen, garis yang sangat kecil yang kita simbolkan DS. Ini ya garisnya. DS sama dengan merupakan panjang kurva dari segmen yang sangat kecil. Nah, kalau bagian DS ini kita perbesar sehingga jadi seperti ini. Maka
kita bisa cari panjangnya dengan sifat Pitagoras. Jadi misalkan ds ini ya, kemudian panjang ds yang searah sumbu x kita misalkan dengan dx, dan panjang ds yang searah sumbu y adalah dy. Maka dengan menggunakan sifat Pitagoras, jika kita punya C, kita punya ini ya, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat.